pagi Bu Rini. Pagi. Nah, ini kita sebentar lagi kita akan mengadakan supervisi akademi. Saya sebagai supervisornya Bu Tri dan Bu Tri nanti guru yang akan saya observasi. Selamat pagi Bu Tri. Pagi Bu Rini. Pagi. Nah, ini kita sebentar lagi kita akan mengadakan supervisi akademi. Saya sebagai supervisornya Bu Tri dan Bu Tri nanti guru yang akan saya observasi. Nah, tapi sebelum mengadakan supervisi akademi, mungkin ada beberapa hal yang harus kita bicarakan terlebih dahulu supaya nanti kita bisa menjalani supervisi ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang sama-sama kita inginkan, ya. Nah, untuk itu mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Putri. Yang pertama, nanti dalam supervisi ini Bu Tri ingin mengadakan pembelajaran tentang apa? Pembelajarannya bahasa Indonesia. KD yang saya ambil itu KD 3.8, pembelajaran tentang dongeng atau fabel, menggali informasi dongeng atau fabel tentang sikap apa saja yang dapat diambil dalam cerita tersebut. Untuk sikapnya mungkin lebih ke spesifik sikap rukun. Fabel, ya. Nah, baik. Pembelajaran tersebut kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya ambil yang pertama itu dalam cerita Bebek yang Rukun, saya ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwa bagaimana sikap rukun yang baik dalam penerapannya di kelas, terus sikap bertanggung jawab, sikap contoh sikap yang tidak baik misalnya sering menghasut seperti itu. Jadi Putri tujuannya dapat siswa dapat mengambil nilai positif atau pesan moralnya ya dari cerita atau dongeng yang disampaikan. Iya. Baik, nah kira-kira dalam pengembangan pembelajarannya nanti Putri ini mengembangkan pembelajaran yang seperti apa yang ingin Putri sampaikan nanti di dalam kelas, seperti apa konsep pembelajaran itu? Konsep pembelajarannya seperti di awal kan ceritanya berjudul Bebek yang Rukun. Pertama-tama anak-anak mungkin akan saya suruh maju 3 orang untuk membacakan, anak-anaknya yang bersuara lantang biar kedengaran semuanya. Setelah dia membaca, teman-teman yang lain mendengarkan atau menyimak, kemudian saya akan membaca kembali dengan intonasi, dengan jalan cerita dan pendalaman karakter yang tepat biar anak-anak lebih mengerti ya. Setelah saya cerita, diulangi 2 kali biar anak-anak lebih meresapi cerita itu gimana. Setelah itu anak-anak saya tanya tentang tokoh yang terdapat dalam cerita, tentang sifat-sifat positif apa saja yang ada dalam cerita, terus penyelesaian masalah seperti apa yang dapat dalam cerita. Jadi ada beberapa pengembangan yang tadi Bu Tri sampaikan ya, tentang karakter, penanaman karakter, terus juga Bu Tri bilang tadi ada apa? Menyampaikan secara intonasi yang benar ya, mungkin membacanya yang benar, kemudian juga adanya nanti kemampuan Bu Tri anaknya tadi membaca ke depan ya, sikap percaya diri, mungkin ada beberapa poin gitu ya. Iya, ada beberapa poin. Nah, kira-kira strategi Bu Tri supaya itu bisa, nah kalau nanti kita beri nilai nih Bu Tri,
Bu Tri itu harapannya siswanya nanti berada pada, kalau saya beri poin 1 sampai 10, harapan Bu Tri nanti pembelajaran yang ingin Bu Tri laksanakan itu pada poin berapa? Pada poin boleh? Ya. Desimal 8,5. Oh ya, 8,5 ya. Namanya juga target ya. Iya, targetnya. Berarti yang terbaik yang Iya, kita harapkan. Nah, untuk mendapatkan 8,5 itu kira-kira menurut Bu Tri indikatornya seperti apa? Apa ciri-cirinya Bu Tri kan 8,5 itu gimana caranya atau indikatornya gimana? Indikator yang harus didapatkan oleh siswa. Iya, yang pelaksanaan terapannya gimana? Gambaran 8,5 itu gimana? Siswanya harus begini atau gimana? Mungkin yang pertama, untuk mendapatkan nilai 8,5 itu siswanya yang pertama harus mengerti tokoh dalam cerita itu apa, maksudnya menentukan tokoh yang dalam cerita itu apa. Terus yang kedua, sifat atau karakter apa yang bisa diambil dalam cerita itu, mengertikah dia sifat rukun itu seperti apa, sifat pemaksud itu seperti apa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dia bisa membedakan. Terus yang ketiga, penyelesaian konflik yang terdapat pada cerita. Siswa tahu misalnya, oh bebek ini tidak percaya bahwa Cerpelai itu menghasut, maksudnya bebek tidak percaya. Maksudnya kenapa jadi Cerpelai tidak bisa menghasut bebek itu? Jadi tahu inti konflik dalam cerita itu seperti apa. Baik, saya dapat memahami tadi ada 3 indikator yang disampaikan. Yang pertama harus bisa menemukan tokoh, betul ya. Kemudian dapat mengidentifikasi sifat atau karakter yang bisa kita ambil ataupun yang tidak boleh kita tiru. Yang ketiga tadi tentang penyelesaian masalahnya. Yang keempat mungkin tambahan pesan moralnya terkandung cerita. Pesan moralnya. Nah, kira-kira untuk sangat bagus ya apa yang Bu Tri rencanakan ini dan pembelajaran yang sangat menarik. Nah, kira-kira strategi supaya berhasil nih, supaya bisa 8,5 tadi, Bu Tri gimana caranya supaya bisa anak-anak semuanya? Dalam pembelajaran sih lebih bagus mungkin lebih menggunakan media ya. Pertama kemarin anak-anak sudah saya suruh bawa boneka karakternya masing-masing. Sebelum bebek yang rukun itu ada cerita lagi. Kemarin sudah bawa boneka masing-masing dengan karakternya masing-masing. Anak-anak saya suruh maju. Saya suruh dia memerankan, oh kamu jadi bebek, oh kamu jadi Cerpelai. Nanti bergantian. Satu kelompok 3 orang bergantian. Yang kedua, dengan menonton video pembelajaran yang sesuai dengan kadifnya. Misalnya dongeng, nanti yang ditampilkan cerita dongeng. Tadi Bu Tri sudah menyampaikan dengan sangat runtun gitu ya, apa-apa yang harus disiapkan sudah direncanakan dengan baik. Mudah-mudahan nanti Bu Tri bisa melaksanakan, menerapkannya dalam pembelajaran yang baik. Terima kasih Bu Tri atas bincangnya. Sebelum kita melakukan supervisi akademik, mungkin ada lanjutan setelah ini. Nanti setelah ini silakan Bu Tri mengadakan pembelajaran dan saya akan supervisor akan mengobservasi Bu Tri dan kita lanjut kembali nanti pada tahap setelah ini adalah pasca observasi. Ya, selamat bertugas Bu Tri. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat!
Dongeng bebek selalu hidup rukun. Adakah yang mau membantu membacanya? Oke, siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ibu bagi ya. 1, 2, 3. Maju coba. Mirza, Reza. Siapa tadi? Atta. Oke, maju Suat. Ayo maju ke depan. Bagian ya nak. Bawa bukunya. Yang ke depan. Yang ke depan. Duduklah biar nggak capek duduk. Nah, santai-santai tinggalkan sedikit. Nah, halaman 45. Bebek yang selalu hidup rukun. Ada yang menjadi bebek. Terus ada tokoh apa lagi di situ? Cerpelai. Terus ada yang menjadi pembacanya. Faiza yang awal. Baca. Ini. Baca judulnya dengan lantang para Faiza. Bebek selalu hidup rukun. Oke, lanjut. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin mereka. Karena lanjut Bang. Sebagai berdik tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Oke, stop dulu. Lanjut. Mirza. Yang ini. Nah. Yang lain menyimak. Sekarang dengarkan ibu membacakan dongeng bebek selalu hidup rukun. Lihat di bukunya, simak ibu menceritakan. Taruh pensilnya dulu. Kalau belum ditaruh pensilnya, ibu belum mau mulai. Nomor 2 tunggu. Kita baca sama-sama. Sudah belum? Sudah ditaruh belum? Nah, ambil buku tebalnya, buku cetaknya, dibaca. Yang bacakan ya. Kita simak ya. Abang kemana? Boleh duduk dulu kan? Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, bebek berisiknya seperti apa? Pernah kalian orang ngamuk bebek? Itu kan? Tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Pernah lihat orang ngamuk bebek? Bebek selalu bersama-sama, tidak pernah terpisah. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Kata Cerpelai, aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sumber masalah. Gumam Cerpelai sambil menyeringai 2 kali. 3 kali. Oke, ini cekal dah ya. Oke, karena hari ini tadi kita lah belajar apa? Dongeng judulnya apa? Bebek selalu hidup rukun. Siapa saja tokohnya? Dan Cerpelai. Apa isi
tidak bertempat. Terus harus selalu kompak dan lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Putri. Selamat siang Bu Rini. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Putri. Nah, ini terkait mungkin alur supervisi kita yang sebelumnya ya Bu. Nah, sebelumnya itu kita sudah memasuki alur supervisi yaitu pra-observasi, observasi, dan sekarang kita sampai pada pasca observasi. Nah, pada observasi ini kita melihat bagaimana kemarin antara pra itu perencanaan sebelumnya, kemudian observasi. Nah, setelah melewati itu antara perencanaan dan pelaksanaan, bagaimana ini refleksi kegiatan tersebut menurut Putri? Refleksi kegiatan supervisi kemarin. Iya. Menurut saya ada beberapa hal yang tidak sesuai rencana dalam pelaksanaan, dan perencanaan itu sangat berbeda sekali. Misalnya saya merencanakan akan ada anak-anak berkaitan dengan materi akan menonton dengan menggunakan infokus, tapi dalam tahap pelaksanaannya ternyata tidak ada karena mungkin mepet waktunya juga. Terus kemarin saya merasa kurang dalam menjelaskannya, mungkin dalam saya bercerita intonasi, ekspresi, dan cerita yang saya sampaikan itu sehingga tidak nyampai ke anak-anak. Terus yang ketiga itu kondisi di kelas saya sendiri. Anak-anak kurang, istilahnya kurang siap, kurang apa ya gitu, kurang kondisinya kurang baik gitu maksudnya. Dia kurang, mungkin ada yang ngomong ini kurang kondusif, kurang kondusif. Mungkin itu saja. Terus dalam pembelajarannya kemarin kan dalam rencananya saya ingin menyuruh anak-anak maju ke depan, memerankan cerita yang ada pada Pak Bel, tapi ternyata kemarin tidak saya lakukan, hanya satu anak saja yang saya panggil. Nah, tadi kan Putri sudah mengungkapkan bagaimana seharusnya gitu ya refleksi dari kegiatan tersebut. Nah, dari apa yang sudah Bu Tri sampaikan tadi, kira-kira kedepannya apa nih yang ingin Bu Tri kembangkan untuk memperbaiki mungkin pembelajaran itu supaya lebih menyenangkan, kemudian lebih kondusif, terus juga sesuai kebutuhan anak-anak. Yang pertama mungkin akan saya perbaiki dari diri saya sendiri untuk lebih mempersiapkan dengan matang dan sesuai rencana. Terus dari anak-anak mungkin sebelumnya akan saya kondusifkan dulu, kan kemarin sangat tidak kondusif, di mana-mana ada suara gitu kan. Terus dari kemampuan diri saya, misalnya saya bercerita cerita fabel tidak sesuai dengan apa yang saya ceritakan, maksudnya saya tidak memerankan ekspresinya, intonasinya sangat kurang. Mungkin itu yang ingin saya jadi perbaiki. pendongeng yang baik gitu ya. Jadi ingin jadi pendongeng yang baik biar anak-anak tuh masuk ke dalam cerita gitu. Terbawa suasana. Iya. Mungkin itu saja sih. Terus mungkin gimana kalau misalnya mungkin lebih banyak, kalau metode gimana? Metode mungkin lebih ingin memakai metode yang lebih menyenangkan sehingga membuat suasana kelas lebih hidup. Kemarin kan yang saya pakai itu hanya metode ceramah saja, tidak ada metode yang lain. Mungkin sesuai perencanaan kemarin mungkin kayak boneka tangan. Iya, boneka tangan. Iya, gitu kayak ya. storytelling. Jadi anak-anak bisa lebih mengerti dengan cerita yang saya sampaikan. Nah, mungkin demikian ya Bu Tri. Nah, sekarang terakhir nih pertanyaan untuk Bu Tri. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Tri selama proses supervisi ini? Kan mungkin selama ini supervisi itu dadakan, tidak ada proses perencanaan di pra dan tidak tiba-tiba langsung observasi. Nah, dengan alur ini ada pra, ada observasi dan pasca. Nah, bagaimana perasaan Bu Tri?
sebelumnya mendengar kata supervisi saja kadang-kadang bagi guru itu sebagai aduh supervisi kan seperti itu. Jadi sudah ada ketakutan di awal karena tiba-tiba kepala sekolah masuk gitu. Hari ini supervisi tanpa ada persiapan, tanpa ada pra sebelumnya. Mungkin dengan adanya dengan pra supervisi ini guru-guru menjadi lebih santai, lebih mempersiapkan dengan baik walaupun saya sendiri kemarin tidak siap. Jadi saya sangat senang sekali dengan pelaksanaan supervisi kali ini. Jadi tidak membuat guru seperti saya menjadi sebuah ketakutan supervisi itu. Bukan supervisi, penilaian bagaimana gini kan. Takut tiba-tiba nilainya Ya, anjlok. nilai anjlok. Kan kalau ada ancang-ancang di awal, ini supervisi, Aspek apa ya, saja aspek bisa. apa saja yang harus disiapkan. Nah, jadi kan lebih siap, lebih matang dalam pelaksanaannya. Baik. Jadi kedepannya Bu Tri, idealnya supervisi itu memang seperti alur yang sekarang. Itu alur pra, harus ada pra. Kita merencanakan bersama-sama dengan supervisornya apa yang mau diobservasi. Jadi kita sendiri tahu apa yang mau dinilai. Kemudian kita bisa merancang seperti apa yang diharapkan, yang seideal mungkin yang kita harapkan. Kemudian nanti kita sendiri juga tahu perbaikannya seperti apa. Jadi kita lebih membangun sebenarnya grow mindset kan, mindset yang bertumbuh gitu. Jadi sifatnya bukan lagi sebuah penghakiman seperti yang Bu Tri sampaikan tadi. Terus tidak menjadi ketakutan gitu. Dengan kata Iya. supervisi saja kadang-kadang Ya. guru itu, waduh, Itu sudah Iya. jantung dulu. ya sudah jantung duluan, sudah bikin pikiran sebelum-sebelumnya. Jadi mudah-mudahan kedepannya mungkin kita bisa lebih baik lagi dalam supervisi ini, sehingga memang supervisi itu dianggap sebuah kolaborasi untuk memperbaiki proses. Jadi bukan lagi sebuah penghakiman. Jadi saya makasih Bu Tri karena sudah bisa berkolaborasi dan kita belajar bersama dalam kegiatan supervisi ini. Terima kasih Bu Tri atas kesempatan siang sama-sama, ini. Saya ucapkan terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.